Assalamualaikum, selamat siang rekan-rekan semua. Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk jadwal hari ini kita akan bertemu pada mata kuliah Ilmu Politik. Kebetulan pengampunya adalah saya. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan sedikit gambaran tentang mata kuliah Ilmu Politik yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam mata kuliah Ilmu Politik ini ingin memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang politik, baik tentang politik sebagai suatu ilmu maupun proses kegiatan. Juga membahas tentang definisi dan teori-teori politik, ruang lingkup ilmu politik, hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya, sistem pemilu dan kepartaian, hubungan internasional dan konsep pemberantasan korupsi, hak asasi manusia, pembangunan politik, media dan politik, gender, guna memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa agar dapat berpikir kritis, partisipatif dan responsif terhadap berbagai persoalan perpolitikan yang terjadi di Indonesia dengan menerapkan konsep dan pendekatan ilmu politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam minggu pertama akan saya sampaikan tentang sejarah dan perkembangan ilmu politik. Sejarah dan perkembangan ilmu politik itu memberikan pemahaman kepada kita tentang politik, penggunaannya, asal mula kelahiran politik sebagai ilmu dan keberadaan ilmu politik sebagai sains and praktek. Referensinya bisa dilihat di situ dari Budiarjo tentang dasar-dasar ilmu politik, juga dari Mark Suseno tentang prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern. Dalam minggu kedua akan dijelaskan tentang ruang lingkup ilmu politik, yang mana ruang lingkup ilmu politik di sini memberikan pemahaman tentang cakupan ilmu politik, apa saja yang menyusunnya dan menerangkan jalinan interaksi antara berbagai konsep dalam politik. Referensinya bisa dipahami di situ dari M. Budiarjo juga tentang dasar-dasar ilmu politik, dari Fatur Rahman dan Sobari tentang pengantar ilmu politik, juga dari Rode dengan pengantar ilmu politik dari Raja Grafindo. Dalam minggu ketiga, hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya akan memberikan kita wawasan pemahaman tentang posisi ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain, merunut tentang keterkaitan di antara ilmu-ilmu tersebut dan mengidentifikasi kontribusi ilmu politik pada ilmu lainnya. Sumbernya juga dari M. Budiarjo. Dalam minggu keempat akan dibahas tentang teori-teori politik, memberikan pemahaman mengenai kedudukan teori dalam ilmu politik, bagaimana menyusun teori dan fenomena politik, dan kemudian menggunakannya di dalam praktek. Referensinya bisa dicermati juga yang sudah saya sampaikan di sini, nanti bisa dipelajari. Kemudian minggu selanjutnya tentang konsep masyarakat, negara dan kekuasaan. Di sini akan memberikan pemahaman kepada kita mengenai konsep utama dalam ilmu politik yang sangat berkepentingan dalam menentukan kebijakan dalam satu kesatuan masyarakat tertentu, baik di lingkup kelompok negara maupun lintas negara. Dan referensinya adalah sebagai berikut: dari M. Budiarjo, dari Suseno, dan juga dari Rode lagi. Kurang lebih referensinya semuanya hampir sama ya. Mungkin bisa dicari atau mungkin bisa ditambahkan dengan referensi-referensi lainnya. Minggu selanjutnya tentang identifikasi struktur politik. Dalam identifikasi struktur politik, di sini mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur politik, menghubungkan antara keduanya dan kepentingannya bagi perkembangan politik suatu negara dan pemerintahan. Referensinya adalah dari Farma sebagai penyunting dengan judul Teori Politik Modern, dan sama dari Rode tentang pengantar ilmu politik. Selanjutnya tentang pembangunan politik.
mencermati bagaimana berbagai aliran pemikiran berkembang dalam mencermati pembangunan politik, terutama pembangunan politik negara yang berkembang. Referensinya dari M. Budiarjo. Setelah minggu ke-7 kita akan menjalankan UTS. Kemudian kita akan mungkin mereview materi-materi yang sudah disampaikan dalam minggu-minggu sebelumnya. Selanjutnya, minggu setelah UTS tentang konsep hubungan internasional. Di sini menguraikan bagaimana pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh aktor negara-negara maupun lintas negara dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan isu baik global, antar negara maupun suatu negara. Referensinya bisa dicermati di bawah ini. Selanjutnya tentang sistem kepartean, pemilu dan kepartean. Memberikan pemahaman bagaimana cara pemilihan sistem pemilu yang sesuai dengan suatu negara. Berikut bentuk partai yang biasa digunakan dengan referensi yang sama, yaitu M. Budiarjo. Selanjutnya tentang konsep seputar pemberantasan korupsi. Di sini nanti kita akan bisa mendiskusikan bagaimana konsep dan teori mengenai korupsi yang berlaku di lingkup internasional dan lingkup di dalam negeri. Referensinya tentang mengenal teori-teori politik dari Pito. Minggu selanjutnya tentang konsep hak asasi manusia. Dalam konsep hak asasi manusia akan diuraikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal dan bagaimana prinsip tersebut diadopsi dan diimplementasikan di Indonesia. Referensinya juga masih sama dari M. Budiarjo dan Suseno. Minggu selanjutnya tentang media dan politik. Media dan politik merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dari sini kita akan nanti bisa memberikan pemahaman bagaimana media sangat berperan dalam menentukan arah politik di suatu negara dalam rezim yang berkuasa. Referensinya dari Fatur Rahman dan Sobari tentang pengantar ilmu politik. Selanjutnya tentang konsep gender dalam pemerintahan. Di sini nanti akan menguraikan konsep-konsep gender dan permasalahan penerapan konsep di dalam pemerintahan dengan referensi yang sama, yaitu dari Miriam Budiarjo. Dan di minggu-minggu yang lain mungkin akan kita sisipkan tentang presentasi, makalah, diskusi atau bentuk lain. Di situ tadi adalah seputar kurang lebih yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah ilmu politik yang akan kita pelajari. Namun nanti di dalamnya juga akan kita sisipi entah itu tugas, diskusi, presentasi atau bentuk yang lainnya, sehingga akan bisa memadatkan pemahaman kita tentang ilmu politik berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita ulas sedikit sebagai pengantar di sini karena kita akan membahas politik sebagai ilmu. Politik sebagai ilmu di sini dari Danziger, teorinya menjelaskan bahwa tentang penggunaan kekuasaan, penentuan siapa dapat di mana dan kapan serta bagaimana cara mendapatkannya, alokasi publik tentang barang yang dimiliki, alokasi publik tentang barang yang memiliki nilai, resolusi konflik, kompetisi antara individu dan kelompok, mendapatkan apa yang diinginkan, atau politics is the process through which power and influence are used in the promotion of certain values and interests. Pengetahuan tentang politik yaitu partisipasi politik perempuan kelas menengah dalam pemilu kada Provinsi DKI Jakarta tahun 2004 sangat rendah. Ini nanti salah satu yang akan kita bahas di salah satu topik nanti tugas ataupun mungkin diskusi yang lain, tetapi tidak akan saya jadikan tugas dalam pertemuan kali ini karena saya di sini hanya ingin menyampaikan tentang kontrak perkuliahan dan akan membahas tentang sejarah awal mula ilmu politik dulu, tentang pengetahuan politik, peristiwa politik dan partisipasi politik. Ini nanti akan kita bahas di kemudian hari. Saya hanya ingin mengulas saja agar teman-teman bisa paham tentang wawasan yang akan kita pelajari dalam satu semester ini nanti bagaimana. Sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.